keren. Ini saya perlu peringatkan. Ya, terima kasih Pak Rektor. Ya, siap atas bukunya, ya Pak Isradi. Mudah-mudahan ini menjadi bagian penting untuk pengembangan KKN ke depan. Secara fisik panjang umur, tetapi dia emisi karbonnya tinggi banget. Dia konstruksi enggak? Di Balikpapan Ada. Alim Muda Madya Utama. Pernah baca SMK 3-nya perusahaannya. Misalnya ada kebakaran di sekitar situ. Ada nggak orang yang bisa memadamkan itu? Siapa orangnya? Tahu nggak? Hah? Ada. Siapa? Pernah nggak ada semacam emergency, misalnya kejadian-kejadian yang ditanyakan tadi, yang disimulasikan kemudian SOP-nya seperti apa? Jadi biar misalnya ada aturannya, kalau tidak dilatih itu tidak bisa. Ya. Anda jawabnya kalau kayak gitu harus kayak orang Madura. Oh bisa Pak. Oh, tinggal di mana? Masuk jam berapa? Pulang jam berapa? Pak, ternyata di sini tidak sesulam yang dibayangkan, celah aja di sini. Pantas tadi. Oke deh ya, selamat ya. Yang cari aja Pak 100. IKN Jaya. Kami semua berkumpul di sini untuk mengupayakan kesuksesan IKN ke arah yang lebih baik. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Yanto? Ya, Terkait- semoga Ya. proyek ini sukses. Oke. Sana Tempat Garuda yang mana? Garudanya nanti di mana? kalau yang tinggi itu helipad Pak, yang terbuka di atas ya. Oh iya. Ini tanggal 10 belum selesai. Sebetulnya tanggal 20 kontraknya. Tapi kalau mau jujur sebetulnya kita kontak di 1 September atau mulai 1 September. Kan tahun Agustus ya. Bukan, 29 Agustus sudah berlakukannya. Oh iya, saya lihat. Tanggal-tanggalnya 29 Agustus. Tapi setelah itu kan masih ada bicara dengan KNH itu ya. Pasti Pak. Jadi sebetulnya pada ini statusnya itu kita melakukan diminta. Jadi katanya mulai kapan sebenarnya? Mulainya mungkin setelah 20 September mungkin Pak. Iya. Jadi kita agak los 1 bulan. Setelah 1 bulan ya. Iya. Targetnya kapan? Ini mendingan difungsikan apa Misalnya kan nanti kerja konstruksi kan kawasan yang di pusat pemerintahan ya. Nanti kan targetnya 16.000 ya. Kapan 16.000 bisa semester 2 lah ya. 2 Pak. Akhir semester 1. MKI Indonesia sampai semester pertama mungkin baru sekitar lainnya itu 2.000 ya, itu bulan-bulan berapa? Juli lah, sampai Juli itu baru sampai 2.000 kalau dari list. Iya. Kan kemarin itu Pak. Tergantung lelang Pak. Iya betul. Kalau lelangnya kontrak bersama-sama, berarti semua masuk. Siap. Tapi kalau ada yang batal, ada yang lelang Iya, ulang, iya. nah di situ berarti ada keterlambatan tenaga Ya kerja. kan kemarin itu saya dapatkan ada satu angkatan itu yang bekerja 12 orang. Betul. Yang lain itu masih dia sempat lihat saya gimana nih? Ya sama rata-rata kan memang baru Iya. dapat kontrak Pak. Hanya memang menyampaikan ke mereka. Iya. seperti Jadi itu. mungkin sampai semester pertama tuh masih banyak pekerjaan tanah. Iya. Sampai ketemu nanti Oh iya, monggo Pak. Iya Pak. Monggo Pak. Siap. IKN sudah menentukan biasa ini sifatnya bentuk IKN semuanya. Kalau ada uangnya dari mana jauh merusak nih. Nah, oleh itu nanti kami di ruang dan tempat yang sama pada pukul 14 waktu Indonesia. Rektor Univa yang mendukung IKN, kemudian nilainya tertinggi, tiba-tiba yang lain dipilih, gitu kan? Akan bertanya kepada Pak Presiden itu. Yang pertama, berdasarkan pengalaman yang saya lihat, yang biasa saya dengan kepala otorita, itu masih banyak masyarakat mengira kepala otorita itu hanya setingkat gubernur, sehingga
kadang-kadang protokol penjemputan dan lain-lain termasuk deputi yang sebenarnya tingkatnya dirjen, sekjen apa semua itu tidak terpenuhi. Nah makanya berdasarkan fakta itu saya juga pernah usulkan beberapa bulan yang lalu, apakah memungkinkan jika di undang-undang itu diperjelas aja statusnya Menteri Negara misalnya garis miring Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau Menteri Kepala Otorita Nusantara, itu usulan. Terus yang kedua, kalau ada misalnya pemerintahan daerah khusus, ini juga saya dapat info dari teman-teman yang lain di Kecamatan Sepaku, apakah status ke bawah juga akan diperkuat, misalnya kayak ada semacam wali kota atau distrik ke bawah dalam rangka mengelola untuk 5 tahun terakhir atau 10 tahun ini, itu mesti dipertimbangkan. Terus yang ketiga juga, saya kebetulan mengikuti perkembangan awal Ibu Kota Nusantara ini. Di undang-undang itu ada yang miss sepertinya terkait urusan ketenaga kerjaan, ya kan. Jadi minggu lalu, ini baru beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan Disnaker Provinsi, itu dia menyampaikan seperti ini. Ada beberapa kecelakaan kerja, kemudian ada komplain yang ketidakseragaman tenaga kerja, mereka bingung akan mengadu kemana. Jadi untuk sementara dia mengadu ke provinsi. Saya sampaikan memang sebelum aturan turun, memang semua masih berfungsi, tapi dia butuh kejelasan seperti itu, iya kan. Terus satu lagi, kita selama ini di IKN hampir semua aturan undang-undang, kemudian lampiran, kemudian peraturan presiden itu orientasinya ke darat saja. Saya ketemu dengan Menteri Kelautan, kemudian Menteri Perhubungan, ini laut yang 68.000 hektar ini mau dikemanakan? Ya kan, setidaknya ada hak-hak khusus juga yang disampaikan, apalagi terkait laut ini dilalui alur laut Kepulauan Indonesia 2. Itu aja yang sementara saya sampaikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Ya nanti demi mempertajam perubahan undang-undang ini, mohon nanti narasi dan deskripsi itu disampaikan Pak, agar nanti teman-teman dari Bappenas yang punya inisiasi ini bisa menambahkan kajiannya. Gambarnya bukunya bagus. Sumpah saya pernah di tulisan titik nol, sumpah pernah. Terima kasih Pak Rektor. Kepada Bapak Isradil Zainal, waktu dan tempat kami persilakan. Saya sampaikan ke Kepala LPPM untuk aktif di Sepaku, khususnya yang menjadi kawasan Ibu Kota Nusantara. Ini tanggal 25 Februari 2023 di kawasan ini adalah punya pekerja konstruksi yang sekarang jalannya dalam proses pengerasan. Dari India Pak? India. Sampaikan terkait ini perkembangannya apa gitu? Kalau perkembangan sampai sekarang ini progresnya masih 0,7% Pak, masih persiapan plan clearing, grading dan sebagainya. Kami sekarang berada di area pembangunan Kemenko 1, proyek perataan sumbu kebangsaan tahap 1. Ini pasti diupayakan selesai. Istana Negara. Ya, kemudian ini adalah area pembangunan rupa tapak jabatan menteri dan mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu. Ini penggunaannya kapan? Yang kami hormati Prof. Nijab dari PHP Dirjen di Depdikbud. Nusantara. Hari ini saya di kawasan inti pusat pemerintahan, khususnya di proyek IPAL 1 IKN Nusantara. Saat ini perusahaan kami memeriksa tiring rig rotary yang
di bawah komando waskita. Tadi saya sudah ngomong dengan manajer HSE-nya, dan di atas inspektur kami lagi memeriksa. Kami saat ini adalah selaku supervisor pemeriksaan perawatan ini. Secara keseluruhan dari proyek pembangunan IPAL di IKN Nusantara. Kantor Presiden, ya. Dan adalah sekretariat Presiden. IKN Nusantara berjalan lancar dari Konsulat. Sekedar informasi, ini dimenangkan waskita. Kemudian nilai proyeknya sekitar 600-an miliar, ya. Kemudian ini salah satu tujuannya adalah memastikan kualitas air tanah, kemudian mengurangi pencemaran lingkungan. Kita berharap proyek ini selesai tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Kapolda dan Panglima. Kita berharap bahwa IKN ini sukses. Teman-teman semua. Alhamdulillah wa kafa. Anda adalah tuan rumah bagi Ibu Kota Nusantara. Kalau ada keperluan, ada sesuatu yang ingin diketahui, silakan ke Balikpapan. Pak Andro Caniago di tempatnya Budi Pramana, di tempatnya Anies Baswedan bersama dengan Pak itu 2014 2015 dia jadi di Bapenas 2016 masih bulan 6 lagi ada 21 lagi. Hanya saya pengawal IKN, jadi saya tidak boleh selompat bicara. Kami yang bicara yang salah. Hari ini saya berada di daerah IPAL 1 IKN. Ini perkembangan IPAL 1 per hari ini tanggal 29 Mei 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di proyek pembangunan gedung kantor Presiden yang perkembangannya sudah mencapai 12%. Ini kita akan lihat secara khusus. Tadi Presiden bisa dilihat di sebelah sana Istana Presiden. Di sebelah sana yang akan dibangun Sayap Garuda. Jadi konstruksinya sudah selesai, insya Allah akan selesai tepat waktu. Lihat Istana Negara. Lihat secara keseluruhan. Ini adalah bagian dari bangunan kantor Presiden. Ini kan fungsi utamanya ya, dan kita ini ya. Kepala pengusaha udah mana? Sudah belakang ke belakang kapan kira-kira? Sudah kan bisa. Hari ini saya berada di daerah
bendera IPAL 1 IKN. Ini perkembangan IPAL 1 per hari ini tanggal 29 Mei 2023. Balikpapan. Membangun IKN adalah juga membangun budaya nasional yang diwujudkan melalui kebijakan resmi otorita IKN yang hari ini kami konsultasikan kepada Ibu dan Bapak sekalian untuk mendapatkan saran dan masukan penyempurnaannya. Ada yang menurut saya, sekalipun itu harga normatif. Kalau bisa, mereka ini dikasih ruang untuk bisa tetap ada tanah, bisa tetap kelangsungan hidup, karena kalau dengan dana yang dibelikan seperti itu, dia akan rugi. Saat ini kami berada di kawasan Kemenko 3 dan akses kami tadi lewat Kemenko 4. Ini berdekatan dengan Istana Negara. Tadi kami sempat lewat sana. Semoga IKN berjalan. Dan ini adalah tower crane yang sedang diperiksa oleh tim kami, di mana kami melakukan supervisi terhadap tim. Untak di Banyuwangi dan juga di Balikpapan akan semakin mengokohkan IKN sebagai masa depan.